Shalom, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu Batam Healing Ministry GBI Cross. Amin. Kami berharap semua teman-teman kami dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini memang pencobaan atas dunia belum berakhir, tapi kita percaya perlindungan Tuhan atas kita jauh lebih besar daripada kegelapan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Bagi teman-teman yang di luar sana yang sedang berjuang, teman-teman medis, Tuhan kiranya menolong dan menyertai, dan teman-teman yang sedang berjuang tentang kehidupannya, tentang usahanya, semuanya kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan kita. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, sehingga oleh darah anak domba Allah hari ini kami dikuduskan, kami beroleh persekutuan dengan Bapa dan Kristus Roh Kudus dalam kerajaan sorga. Dan persekutuan ini adalah persekutuan di dalam kekuatan kuasa, sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada mujizat, ada keajaiban. Bukan hanya kami di tempat ini saja, tapi mereka semua yang terlibat, yang mendengarkan, yang bersama-sama dan menyaksikan ibadah ini, mereka juga menerima kuasa ibadah. Terima kasih ya Bapa, di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami habiskan ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Bye.
matamu, segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus, segenap hidup kami persembahkan padamu. Haleluya, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus, Engkaulah segala-galanya. Ini kami di hadirat, persembahkan itu hanya bagi Tuhan. Ini kami di hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus. Hidup kami berharga, Kau berikan nyawa-Mu, selamatkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau segala-galanya. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau, Tuhan. Haleluya, amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, Kaulah segalanya. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah Tuhan, keselamatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberkati kami, dan saat ini kami ingin melakukan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar. Engkau berkati untuk setiap yang melayani ya Tuhan. Engkau berkati untuk hari ini yang membawa firman ya Tuhan. Engkau berkati agar firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi kami semua ya Tuhan. Dan berkati agar kami juga tumbuh dengan ya Tuhan, dan terdapat Roh Kudus di dalam diri kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Lawat bangsa kami, pemerintahan yang ada, berkati ya Tuhan, biarlah mereka tunduk dan menyembah Engkau Allah yang satu-satunya yang patut disembah. Pemerintahan pusat maupun daerah Tuhan boleh bekerja sama dalam melindungi warganya Tuhan, dalam melindungi semua warga Indonesia dimanapun berada ya Tuhan. Sehingga Tuhan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, biarlah semuanya rencana Tuhan yang Engkau genapi di dalam hidup kami, di dalam bangsa kami Tuhan. Kami menolak segala kuasa apapun, kerusuhan atau apapun kejahatan yang Engkau menimpa bangsa kami, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh damai sejahtera menaungi bangsa kami. Amin. Biarlah damai sejahtera menyelimuti seluruh anak-anak Tuhan, seluruh keluarga-keluarga. Engkau memberkati Tuhan di masa-masa sulit dalam menghadapi virus corona Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan, tapi Tuhanlah yang punya kekuatan, yang memampukan kami berdiri, sehingga kami tidak goyah, sehingga kami tidak khawatir, tidak
tidak takut, tetapi Tuhan yang campur tangan di dalam segala sesuatunya. Sampai hari ini corona itu dapat menghambat kami Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menghambat anak-anak Tuhan untuk datang kepada Engkau berseru minta pertolongan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah pertolongan kami, sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kami, melenyapkan segala virus penyakit ini Tuhan, dan kami mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagi keluarga-keluarga di mana-mana ada persekutuan, di mana-mana ada ibadah. Seluruh tempat diberkati oleh Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga kami tidak berleha-leha, sehingga kami tidak berkeluh kesah, tetapi kami berdiam diri menyembah Engkau, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera, biarlah segala masalah ini cepat berlalu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Engkau yang tahu, Engkau yang menjamin hidup kami, sehingga kami tidak khawatir akan hidup kami. Engkau akan mencukupkan segala sesuatu bagi hidup kami. Pangan, sandang, apapun itu Tuhan, biar lewat pemerintah dapat melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan kami boleh bekerja sama di dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatin Tuhan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong sehingga kami tidak berhenti untuk melayani umat-Mu. Dimanapun kami berada, para misionaris, para penginjil, Tuhan berkati sehingga tetap kabar baik disampaikan kepada seluruh umat-Mu, sekalipun terbatas oleh tempat, oleh ruangan, tapi Engkau tidak terbatas. Biarlah Tuhan doa-doa kami ini kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan segala pergumulan apapun yang kami hadapin, kami tahu Tuhan Engkau yang memberkati. Demikian juga gereja kami di Aputau Center. Biarlah Tuhan Engkau terus pelihara anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau melindungi dan memberkati dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu diberkati, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan lingkungan kami, tempat kami tinggal Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah mentahirkan segala sesuatu sehingga anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan diberkati, sehat dan tidak kena virus apapun Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Kita katakan dengan segenap hati, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi yang menimpa hidupmu, tetaplah kau percaya. Mungkin kau terluka dan kehilangan arah, tetaplah memandang pada salibnya Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus. Memulihkanmu, Yesus. Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, Yesus. Dia selalu menopangmu, Yesus. Begitu besar kasih-Nya, Yesus. Memulihkanmu. Terus
kepadamu Tuhan Yesus saja tempat pemulihan, tempat perlindungan yang teguh, tempat keselamatan kami. Oleh karena itu hari ini kami datang di hadirat-Mu menyerahkan hidup kami, biarlah oleh darah anak domba Allah Engkau menguduskan tanah kami menjadi tanah yang baik, hati kami menjadi tanah yang baik untuk menerima setiap kebenaran, dan kebenaran itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah hati kami terfokus kepada kebenaran-Mu, terfokus kepada Injil yang menyelamatkan, terfokus kepada Kristus yang penuh kuasa itu. Sebab di mana ada kebenaran, kegelapan pergi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus berbicara bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus 5 ayat 22. 1 Korintus 5 ayat 22. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 22. Sudah dapat? 5 ayat 22. Oke, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 5 ayat 22. 15. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia mati. Mati artinya di sini adalah mati pertama adalah terpisah dengan Allah. Paulus menjelaskan terpisah dengan Allah ini disebut alien. Kita jauh dari Tuhan, kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Karena itu waktu agama-agama dulu sebelum Yesus datang adalah agama suku semuanya. Mereka mencari Tuhan, yang mereka ketemu adalah setan. Mereka mencari Tuhan, yang mereka ketemu adalah pohon besar. Lantas mereka menyembah pohon besar dan di sana ada setan, saudara. Akhirnya mereka mempersembahkan persembahan ke pohon besar itu. Mereka mencari Tuhan, mereka ketemu matahari. Akhirnya mereka menyembah matahari itu menjadi dewa matahari. Mereka mencari Tuhan, yang mereka ketemu adalah lautan. Akhirnya mereka menciptakan dewa lautan. Yang mereka ketemu adalah tanah. Akhirnya mereka menciptakan dewa tanah. Yang mereka ketemu adalah angin. Akhirnya mereka menciptakan dewa angin. Jadi agama-agama dahulu itu, mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Mengapa? Karena manusia, Adam dan seluruh keturunannya telah jatuh dalam dosa. Sehingga yang terjadi adalah dalam pencarian mereka untuk menyembah Tuhan, yang mereka ketemu adalah setan. Ada dua agama suku yang mereka sembah. Mereka menganggap di pohon dan semua benda-benda itu ada roh, dan mereka menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar, bahkan sampai batu akik yang kecil-kecil. Ada roh. Kemudian mereka menyembah roh nenek moyang. Nenek moyang mereka yang sudah meninggal, nah rohnya tempat kuburan atau rohnya disembah oleh agama-agama suku. Sampai Yesus datang. Ketika Yesus datang, ya, Dia adalah Tuhan karena Dia melihat kita semua tersesat dalam pencarian akan Allah. Bukan hanya mengalami kematian secara rohani, terpisah dari Allah menjadi manusia yang alien, tetapi kita juga akan mati secara jasmani dan mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya di sini adalah kemampuan kita untuk bahagia, untuk sukacita, untuk senang. Tidak ada lagi, yang ada adalah menerima siksaan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya kehidupan manusia tanpa kedatangan Yesus. Nah, saat ini kita masih dalam spirit Paskah. Karena itu mari kita melihat bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, Dia menjadi korban yang sempurna menebus segala dosa kita dan memutuskan
segala kekuatan kuasa kematian yang akan membawa kita kepada kesengsaraan kekal. Amin. Sehingga kita berkata 2 Korintus 15 ayat 22 di sini, sama seperti ya semua orang termasuk Anda dan saya, kita mati bersama dengan Adam. Jadi Yesus menyelamatkan kita waktu kita berdosa, waktu kita terpisah dari Allah. Dan dia datang ke dunia, dia menunjukkan kehidupan di dalam Kristus, kehidupan di dalam kehendak Allah. Dia menunjukkan kehidupan Zoe, kehidupan yang membawa dampak, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang menjadi berkat. Dia datang menunjukkan kepada dunia karakter, kesetiaan, ketaatan. Dia datang kepada dunia dan menunjukkan kebenaran. Amin. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga hidup kita saat ini bukan lagi kita yang hidup. Kita telah mati oleh dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Itu kehidupan kita saat ini. Amin. Kehidupan Zoe. Kehidupan bagi Allah. Nah, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, maka saudara, kita tidak pernah akan menempatkan keselamatan itu di dalam kesanggupan kita. Kita sudah mati, terpisah dari Allah. Kita mengakui bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia. Ketika kita masuk di dalam Kristus, kita menempatkan kembali keselamatan itu dalam perjuangan kita. Itu kesalahan yang besar. Kita diselamatkan oleh kasih karunia sebab kita mati terhadap dosa. Maut, thanatos. Ya. Mari kita lihat ini, hal ini, kebenaran ini. Dalam Roma 5 ayat 21 dikatakan begini. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, hidup yang kekal, Zoe, bukan hanya mengalami hidup berkualitas di dunia ini, tetapi kita memiliki hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Itu karena kasih karunia. Arminian berkata bahwa mereka percaya Yesus juru selamat, tapi mereka mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Kenapa? Karena waktu Arminian hidup, dia melihat kenyataan. Banyak orang-orang Kristen hidup dalam dosa. Dia melihat kasus. Dia melihat kenyataan yang terjadi. Ya memang orang-orang tidak bisa selamat karena dosa. Tetapi orang-orang itu, rata-rata mereka belum lahir baru dan percaya kepada Kristus. Belum mengalami kelahiran baru. Mereka yang mengalami kelahiran baru, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Yesus, Tuhan akan menuntun ke dalam jalan yang benar. Kasih karunia berkuasa atas kebenaran. Jadi kasih karunia bukan melegalkan orang melakukan dosa, tapi kasih karunia menuntun kita kepada kebenaran untuk hidup selama-lamanya. Amin. Berkuasa. Kata di sini, kata maut dalam Roma 5 ayat 21 di sini adalah thanatos. Ya. Disebut di sini maut. Jadi ayat 21 berkata supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi tanpa Yesus dosa menguasai kita. Kita semua ini maut. Tidak ada kekuatan kesanggupan untuk selamat. Yang ada kita dikuasai oleh maut. Kita nggak bisa berubah menjadi baik. Karena kita diikat oleh maut, oleh kutuk kehidupan, oleh kehancuran saudara, destruction. Nggak ada kekuatan daya apapun kita melepaskan diri dari maut. Dari thanatos. Thanatos adalah wilayah di mana kita terpisah dari Allah dan wilayah kegelapan itu menguasai hidup kita. Kalau kita tahu dalam beberapa hal Paulus menjelaskan tentang keinginan daging itu berbicara SARS. SARS ini adalah karakternya maut saudara. Daging ini. Memang SARS ini membawa kepada maut karena karakternya maut. Ya. Dan bagaimana kita bisa lepas dari kenyataan maut ini, saudara? Satu-satunya yang bisa melepaskan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kegelapan saat ini menyerang dunia dengan COVID-19, ada yang berkata ini dari Tuhan, ada yang berkata ini dosa manusia. Nah, yang pasti ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya dunia bertobat.
supaya kita kembali mereview, merestart kembali visi misi kita dalam dunia ini. Karena kebanyakan orang Kristen saat ini ya, terarah kepada ambisi pribadi, bukan kehendaknya Tuhan. Kita benar-benar menyalipkan sekarang segala keinginan kita dan melihat kepada kehendaknya Allah. Ketika corona ini berlalu, apa yang sedang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita melakukan untuk Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, misinya Tuhan? Ataukah kita membangun gedung-gedung yang megah untuk menampung, hanya untuk menampung orang saja? Ataukah kita benar-benar gereja menjadi tubuhnya Kristus, satu dengan yang lain, saling mensupport dalam misi, saling mendukung untuk misi kerajaan Allah di dunia ini, agar semua orang, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mungkin kita harus mereview kembali segala cita-cita gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah sinode, gereja bukan institusi, tapi gereja adalah orangnya, Anda dan saya. Gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Karena kita diselamatkan oleh maut, kita diberikan tujuan hidup di dalam Yesus. Kita hidup bagi Allah. Jadi maut ini berkuasa, tetapi oleh kasih karunia Allah, kekuatan kasih karunia Allah, kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 21, di sini dikatakan dengan jelas, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Kata kebenaran di sini disebut dikaisun. Dikaisun adalah posisi di mana Allah menginginkan kita berada, dan posisi di mana kita berada diberikan di dalam kasih karunia melalui Yesus Kristus. Sehingga Anda dan saya diberikan kesanggupan di dalam kekuatan kebenaran kasih karunia-Nya ini. Kasih karunia-Nya ini berkuasa atas kebenaran. Jadi kita di posisi di dalam kasih karunia ini itu berkuasa oleh kebenaran Injil, oleh kebenaran ini. Ketika kita mau memberi makan jiwa kita, hati dan pikiran kita oleh firman, oleh kebenaran. Kebenaran itu menuntun kita untuk melakukan kehendaknya Allah. Ketika kita menjadi pejabat, kebenaran itu menuntun kita untuk melakukan fungsi kita sebagai pejabat Kristen yang bertanggung jawab, yang menyatakan tujuan-tujuan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita. Ketika kita menjadi karyawan biasa, kebenaran itu menuntun kita untuk melakukan kehendaknya Tuhan sebagai karyawan. Supaya misi Allah dinyatakan di sana. Apapun kita, profesi kita, kebenaran itu akan menuntun kita. Amin. Kebenaran bukan hanya menuntun kita kepada kehidupan yang Allah kehendaki, tetapi kebenaran itu sendiri akan membebaskan kita dari segala hal yang jahat. Saudara, saya pernah melayani satu orang. Sudah 6 bulan dia stres dan tidak berbicara, sama sekali tidak berbicara. Orang tuanya ini anak satu-satunya, dan orang tuanya sudah sangat terpukul dengan keadaan ini. Anak ini adalah seorang anak kuliahan. Tiba-tiba saja dia harus dipulangkan dari kuliahnya. Dia kos di satu dekat tempat kuliahnya dan pulangkan ke pulau, karena dia tinggal di pulau. Dipulangkan ke pulau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan orang tuanya tidak dapat melayani dia. Akhirnya dia dibawa ke suatu gereja. Nah, di gereja itu pada saat saya pelayanan di situ, saya bertemu dengan anak. Dan selama 2 minggu saya membacakan dia kebenaran firman. Saya membacakan dia kitab Injil. Saya baca bersuara, saya dengar, dan setiap kali kami hendak baca, saya doakan pikirannya, telinganya, saya doakan mulutnya. Tuhan buka pikirannya, selubung yang menutupi dia untuk mengerti kebenaran. Tuhan buka telinganya, telinga yang menutupi dia untuk mendengar kebenaran. Tuhan buka mulutnya agar dia bisa berbicara. Jadi setiap hari, pagi, siang, malam kami baca satu pasal. Kadang 2-3 pasal, sesuai dengan waktu yang ada. Jadi sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu, saudara, tiba-tiba pemuda ini mengambil Alkitab saya dan berbicara. Itulah pertama kali dia berbicara. Dia panggil saya Kak Carter. Sekarang saya baca. Saya kaget. Waktu saya kaget, saya menangis, saudara. Karena sangat berharga kata-katanya itu. Selama dia baca Alkitab, saya hanya menangis dan bersyukur.
Ini satu kegembiraan, kabar sukacita yang luar biasa. Dia baca begitu tegas dan dia mulai bercerita tentang dirinya. Saya bilang, kenapa kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kamu sampai Z? Dia mulai cerita masalahnya dari A sampai Z. Dan saat ini Tuhan sudah membebaskan. Benar. Kebenaran firman Tuhan telah membebaskan saya. Wah, saya langsung kasih tahu sama Pak Gembala. Pak Gembala senang sekali, dia langsung telepon orang tuanya. Orang tuanya saat itu juga datang dan mereka berpelukan, mereka menangis, saudara. Mereka menangis, terjadi juga recovery antara orang tua dan anak. Jadi kebenaran ini membebaskan kita. Kebenaran ini menuntun kita kepada kehendak Allah. Jadi kalau ada manusia, orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus melakukan kebenaran supaya selamat.